Wajib halal apakah termasuk Islamisasi Indonesia? Ngeri. Yang bertanya dan mengomentari itu sudah barang tentu kalau kata orang Betawi mainnya kurang jauh. Kaget ente kalau tahu Amerika lebih dulu wajib halal. Tahun 74 Amerika udah bikin halal. Cina aja udah tahun 80-an sudah mulai. Malaysia sudah mulai. Kita baru zaman Pak Prabowo. Jadi kita ketinggalan sebenarnya. Di bulan Ramadan ini memang luar biasa ya. Misalnya nanti kita masuk tiba waktunya buka puasa bersama dan lain sebagainya. Apalagi menyantap makanan-makanan atau minuman yang halal. Top! Pengusaha-pengusaha juga pastinya memerhatikan juga tuh terkait gimana caranya naikin value atau nilainya dengan adanya mungkin sertifikasi halal atau segala macamnya. Nah, pembahasan kali ini menarik. Yaitu seputar halal, produk-produk dan lain sebagainya. Makanya di sebelah saya ini ada menteri atau kepala badan halal. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih detail ya tentunya bersama guru kita juga. Kita buka aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ini lanjut lagi di takjil kali ini. Ini kolaborasi antara Kasih Solusi dan Ghazwa Academy. Ghazwa Academy, teman-teman pasti tahu ya kalau kita udah ngomongin Ghazwa artinya mengerucut kepada pengusaha muslim. Wah, top nih. Kurang afdol kalau kita tidak mendatangkan Babe Haikal atau Ustadz Haikal Hasan hafizahullah taala. Ya Rabb. Tentunya bersama guru kita juga di sini di program takjil kali ini itu Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah juga jaga beliau. Ini menarik. Pertanyaan pertama datang dari netizen langsung. Wajib halal apakah termasuk Islamisasi Indonesia? Ngeri. Ya? yang bertanya dan mengomentari itu sudah barang tentu kalau kata orang Betawi mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Siap, gitu ya. siap. Mainnya jauhan dikit dong. Iya. Kaget ente kalau tahu Amerika lebih dulu wajib halal. Tahun 74 Amerika udah bikin halal. Amerika sudah meletakkan kewajiban halal bagi makanan halal di tahun 1974 oleh satu lembaga yang namanya IFANKA, Islamic Food and Agriculture apa begitu ya. Orientasinya apa kan? Orientasinya dia untuk melindungi orang Islam yang ada di Amerika. Cina aja udah tahun 80-an sudah mulai. Malaysia sudah mulai, kita baru zaman Pak Prabowo 2024 ini. Jadi kita ketinggalan sebenarnya. Waduh. Tapi kan daripada terlambat, Iya. apa-apa dong kita mulai sekarang. Padahal kita negara yang bisa dibilang ini muslim terbesar ya, sedunia ya. Kenapa telat begitu, Be? Nggak tahu juga kenapa, tapi yang hasil penelitian saya di luar itu adalah kita kebanyakan nggak enak ya. Kebanyakan nggak enak gitu. Okay. Karena salah kaprah dengan halal gitu loh. Salah kaprahnya itu halal disangka hanya ngurusin agama tok begitu. Padahal kalau kita lihat Amerika, halal itu kan customer satisfaction. Yeah. Halal diterjemahkan di Eropa itu elite food. Oke. Tahun 92 saya pertama kali naik pesawat ke Perth waktu itu. Ke Perth di WU University, pertama kali itu saya keluar negeri. Itu pramugarinya hanya mencari bangku saya dan kemudian memberikan makanan ke saya dan dia kembali ke dapur baru pakai troli dorong. Kok? Nah, aneh kan puyeng nih, kenapa jangan-jangan gue mau diracun gitu. Kan gue doang yang dikasih nih, yang lain nggak dikasih. Spesial banget. Begitu pramugarinya lewat lagi, saya tanya, why you serve me first than the others? Kenapa kamu melayani saya sendiri daripada yang lain? Kenapa? Oh sorry, dia bilang. Because you are special guest. You are special in this boat. Ini di kapal ini kamu spesial. We order special food for you. This is halal meat for you. Kaget aneh. Wow. Jadi apa terjemahan? Itu di pesawat Qantas. Sorry saya sebut merek. Kenapa? Itulah bagi mereka itu halal itu adalah customer satisfaction. Jadi kepuasan, kita kenyamanan, ketenangan. Jadi kita ya trust begitu loh. Oke. Tapi kan sampai sekarang pesawat-pesawat kita belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Memang lagi diusahakan ya. Bismillah ya. Ya kita menghimbau kepada pemirsa. Apa-apa pemirsa. Ya mestinya di pesawat-pesawat kita sediakan ini halal gitu. Tapi ini udah apresiasi loh Be sama Bang Andre Rosiade. Beliau yang bisa dibilang waktu itu pertama kalinya ngomong juga dikasih solusi pas saya undang. Ya kan lewat komisinya beliau kan di anggota DPR itu bahwa Garuda Indonesia kan pertama kalinya kan
bisa pramugarinya berhijab tuh, didorong sama Bang Andre. Ya, Gitu. keren. Pelan-pelan, Be. Pelan-pelan. Bertahap. Justru ini kita himbau. Kita himbau sediakanlah makanan yang sudah tersertifikasi halal. Karena yang berikan sertifikasi kan kita. Kita jagain banget atas amanah Allah Subhanahu wa taala ini yang kita diberikan ini. Kita dari prosesnya kita ikutin. Kalau dia ngambil daging, kita telusurin. Namanya traceability, dagingnya rumah potong hewan yang mana nih? Oh, nggak pakai rumah potong hewan, potong sendiri. Siapa yang potong? Kita mesti lihat. Dan kita tidak akan keluarkan sertifikat halal tanpa kita menyaksikan, mendengar langsung, melihat langsung bagaimana cara pemotongannya. Keren. Itu namanya juleha. Juleha. Juru sembelih halal. Ya, agak takut aja, ketakut. Kebetulan nama perempuan muncul. Biar gitu ya. gampang ingat. Oh iya. Kita kerjasama dengan Komisi 8 juga. Iya. Satu desa, 2 juleha. Di desa Indonesia ada 84.000 desa. Jadi saya akan melatih 168.000 juleha seluruh Indonesia. Siap. Juru sembelih halal gitu. Jurus mendalam. Mungkin karena ini kali, Beh. Karena mungkin di kita nih kayak agak takut. Jangan-jangan ntar kalau nyontomin halal, usaha kita nih, kok jual agama sih lo? Ini kita tanya aja fatwanya gimana bersama guru kita ya. Menarik ya, Beh. Nanti kita bahas nanti. Sebentar, 12 tahun yang lalu saya lihat tuh, saya jumpa Ustadz Khalid, 12 tahun, di Bandara Soekarno-Hatta. 12 tahun lalu? 12 sampai 13 barangkali begitu ya. Oh. Lalu Ustadz Khalid peluk ini siapa ya nih yang kagak kenal, ini dai yang dikenal di seluruh Indonesia. Lalu Anda bilang, Kak Ustadz, pemirsa saya bilang, apabila ada ucapan saya yang berbeda dengan Ustadz Khalid, buanglah ucapan saya karena yang betul Ustadz Khalid. Anda bilang begitu. Serius? Beliau tawaduk, dia bilang jangan. Jadi nggak direkam, tapi direkam itu sama. Saya pernah lihat di tayangan Fuad Bach itu, ditayangkan. Tapi sekarang saya cari lagi nggak ada. Ucapan saya begitu, 15 tahun, 13 tahun yang lalu. Ya Jadi kan kalau tawadu kali masa nggak enak kali kan. Anda banyak jamaah juga, takutnya jamaah bingung. Ini gimana kata? Anda udah langsung bilang, apabila ada ucapan saya berbeda dengan Ustadz Khalid, ambil Ustadz Khalid. Buang saya karena saya bukan orang yang cukup ilmu untuk itu. Dan beliau. Bisa ingat ya? Nah, ini bentuk tawaduknya Ustaz. Bisa ingat kan? Ingat kan kira-kira di Bandara Soekarno-Hatta kita bicara gitu ya. Di Lounge Garuda. Nah iya, Lounge Garuda belum ingat itu. Kalau beliau ngobrolannya begitu. Kalau saya sama tim saya, jika pendapat saya A, pendapat kamu B, tim, nah tolong pendapat saya benar. Gak ngelempar. Yang bedanya begitu, mengusahakan yang ada tinggi-tingginya. Ya, gimana Ustadz Khalid? Menyikapi dalam hal ini bahwa kita kan sama-sama upaya, Pak Prabowo juga tahu ya, Babe Haikal juga semuanya dibentuk ini gimana caranya biar ekonomi kita tumbuh. Nah tapi kan memang jangan-jangan kalau bahasa baik sangkanya saya adalah teman-teman pengusaha bukan yang nggak mau. Tapi kan akhirnya di Indonesia nih banyak stigma-stigma nyantumin halal, tersangkanya jual agama. Nah kayak gitu-gitu kan, jualan agama lo, dikit-dikit Islam lo. Nah kayak gitu-gitu akhirnya jadinya agak takut-takut. Nah, tapi suatu sisi Babe Haikal ngomong juga di podcast saya, Ustadz. Waktu dikasih solusi ya, Be ya. Terkait justru jangan ngeliat dari sisi itunya. Negara-negara luar tuh ngelihat value-nya naik. Gitu. Bahkan negara Brazil ya, waktu data kita buka. Iya, Brazil itu 99% itu beragama Kristen. Tapi justru Brazil negara nomor 2 di seluruh dunia paling banyak memproduksi dan mengekspor halal produk. Karena dianggapnya persepsinya higienis. Jadi nggak perlu melulu dari sudut pandang Islamnya aja gitu, tapi higienis, apalagi Be persepsinya? Elite food. Tuh. Makanan Masih elit. kita bangga nih begini nih. Makanan elit. Makanan elit. Itu orang Eropa menyebutnya elite food. Jadi kalau masuk restoran ada logo halal lah, dia ini elit dia bilang. Dia masuk. Kalau nggak ada dia kurang higienis, kurang elit. Coba kita dengar penjelasannya. Silakan Ustaz Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kita kembali kepada hukum dasar dulu. Kalau hukum Islam dasar kan memang Allah sudah patok, baku itu. Harus halalan thayyiban. Halal itu yang Allah bolehkan, thayyibah itu berkualitas. Kata ulama, kalau salah satunya hilang, maka berarti tidak masuk dalam kategori yang Allah sebutkan. Misal contoh, dia halal tapi tidak thayyibah. Contoh, ayam itu halal. Tapi begitu sudah jadi bangkai atau basi, nggak thayyibah. Nggak boleh dikonsumsi. Oh, nggak baik jadinya. Kalau dia juga thayyibah, misalnya masakannya bumbu-bumbunya oke, semuanya berkualitas, tapi tidak halal. Babi, anjing, atau makanan yang haram, tetap juga tidak boleh. Maka dua hal ini harus masuk dalam kategori.
Ada satu poin penting yang perlu kita titik beratkan. Islam memang ini mengajarkan kita untuk hidup berkualitas dari semua sisi. Jadi bukan cuma makanan dan minuman, pakaian. Disebutkan Nabi SAW itu paling gemar menggunakan baju dari kain katun misalnya. Dari Yaman waktu itu, karena itu kain terbaik. Tidak pernah disebutkan Nabi itu pakai baju robek-robek, kusut, nggak pernah. Nabi selalu menyisir rambutnya dengan rapi. Para sahabat menggambarkan seperti Ka'ab radhiyallahu anhu pernah lagi melihat bulan purnama di depan rumah Nabi. Sangat indah dan sampai dia tuh terpukau sekali. Habis itu dia bilang, tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka dan Nabi SAW keluar, baru mandi, rambutnya disisir dengan rapi, dan beliau menggunakan jubah merah bergaris-garis hitam. Maka saya temukan Nabi lebih indah dari bulan itu. Sahabat-sahabat menggambarkan bagaimana Nabi SAW kalau pakai parfum sampai menetes dari rambut beliau. Kalau orang salaman sampai kecium baunya sekian hari. Dan kita tahu juga Nabi SAW selalu menyampaikan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, dan suka itu. Semua yang digambarkan dalam Islam, wudu, mandi, semua itu kan kebersihan. Ya. Sampai ada satu tukang cuci baju mahasiswa di Inggris itu masuk Islam, itu karena celana dalam mahasiswa. Jadi dia selalu cuci celana dalamnya anak mahasiswa muslim sama mahasiswa non-muslim. Tapi dia temukan celana dalam mahasiswa muslim itu selalu bersih. Karena mereka itu kalau kencing maaf cebok kan. Iya. Non-muslim itu tidak cebok, jadi selalu celana dalam itu kotor. Sampai wanita ini bertanya-tanya, kenapa celana dalam kalian lebih bersih? Dia malu bertanya ibu ini, tapi ibu ini hanya nanya. Dia bilang karena kami dalam Islam disuruh begini. Masuk Islam gara-gara itu. Karena Islam menyuruh kami bersih. Setetes kencing saja sudah nggak sah sholat kami. Jadi Islam itu agama bersih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci. Itu bersih, rapi. Pernah ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi SAW tunjuk sahabat di sebelahnya. Beritahu orang ini suruh keluar dulu. Sisir rambutnya rapi baru masuk ke masjid. Itu di sisi di sini. Di akhirat, surga, kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, yang banyak menceritakan tentang surga, tidak ada yang buruk. Bidadarinya cantik-cantik, seperti mutiara, terus kemudian bidadaranya laki-lakinya, wildanun mukhalladun, itu juga sama dengan mutiara yang bertebaran. Pohon-pohonnya, istanahnya, baju-bajunya, semuanya indah. Dan fitrahnya juga, Allah menyuruh kita, Allah membuat kita fitrah ini suka dengan bau wangi misalnya, tidak suka dengan bau busuk. Suka dengan penataan rapi, tidak suka dengan penataan buruk. Itu fitrah. Kenapa ada banyak orang weekend, di Jakarta aja pernah saya adakan survei, itu hotel hampir sebagian penuh. Dan 80% pengunjungnya orang Jakarta. Kenapa mereka datang? Untuk apa mereka datang ke hotel? Ganti suasana. Ngelihat penataan spray yang rapi, hotel yang wangi, yang mereka tidak dapatkan di rumahnya. Itu berarti fitrahnya manusia suka dengan yang seperti itu. Makanya kita kalau bau mulut nggak percaya diri, tapi kita kalau sikat gigi kita percaya diri. Bau badan keluar kita nggak percaya diri, gerah kita nggak nyaman. Begitu habis mandi kita nyaman. Allah buat fitrah juga supaya kita menjaga kualitas itu semuanya. Jadi kualitas makanan, pakaian, pendapatan, pergaulan, semuanya harus berkualitas. Jadi halalan thayyib itu bukan cuma di makanan dan minuman, tapi semua lini kehidupan kita. Oh nyambung, Babe juga lagi inisiasi kan lagi mendorong nanti akan tiba, ini kan masuk 2026 nih. Baju, hijab, itu dihalalin ada logo halal ya. Keren juga. Bocoran dikit ya. Sampai sikap halal, Ustaz. Ya. Bersikaplah yang halal, berbuatlah yang halal, bertindaklah yang halal. Nah itu yang dimaksudkan tadi. Dari ayat itu sebenarnya lebih umum. Sampai saya kadang-kadang sampaikan di pengajian. Kalau seorang muslim itu punya income cukup, dia bisa dapatkan anggur grade A harga 200.000. Paling bagus kualitasnya, thayyib sekali, thayyibah gitu ya. Selain halal sudah jelas anggur halal tapi thayyib. Dan ada grade B 100.000, ada grade C 50.000. Seorang muslim kalau disuruh pilih harusnya dia pilih grade A. Kalau dia niatkan karena mau menjalankan isi ayat dia dapat pahala. Sudah dapat makanan berkualitas, dia juga terjaga kesehatannya, dia dapat pahala. Nah, cuma memang batasannya begini kata ulama. Itu tergantung tinggal masalah kebutuhan atau keinginan. Selama dia kebutuhan, cari yang terbaik. Kita butuh baju, beli yang terbaik. Makanan yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik, pasangan yang terbaik, semua yang terbaik. Tapi selama kebutuhan. Tapi kalau keinginan jangan, keinginan tidak akan habis. Itu akan tabzir nanti. Sudah masuk dalam bab mubazir. Wah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berarti artinya benar-benar istilahnya program-program pemerintah gitu ya, dalam hal ini adalah Badan Halal itu juga dipush karena memang berjalan bahwa nggak cuma makanan doang, minuman, tapi pakaian, nanti semuanya juga akan tersertifikasi halal lebih ya. Tahun ini masuk dari Cina tekstil berlogo halal.
Dari Cina? Dari Cina. Dan saya ke Cina sudah melihat sendiri. Dari tekstil mereka kasih logo halal. Kalau kita di sini masih saja berdebat, untuk apa tekstil halal? Untuk apa baju halal? Untuk apa baju halal? Kapan kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri? Oke. Kalau baju-baju dari Cina itu berlogo halal, itu bertebaran di Tanah Abang, maka otomatis ibu-ibu nalurianya, fitrahnya, psikologisnya, dia akan mengambil loh. Ini nggak ada logo halal, ini ada, ambil ini ah. Terus yang laku siapa? Cina lagi dong. Pengusaha UMKM kita kalah lagi dong. Maka janganlah berdebat. Pemerintah bilang apa? Pasti yang terbaik untuk rakyatnya. Kalau pemerintah bilang segera daftarkan halalmu, makanan, minuman, obat, kosmetik, termasuk tekstil, daftarkan saja halalnya. Karena kita tahu apa yang terjadi di luar sana. Pengalaman saya belum lama saya ke Pontianak. Di Pontianak itu Ustaz, di warung-warung, di gerai-gerai minimarket, kopi-kopi kita udah nggak ada lagi Ustaz. Yang ada kopi-kopi dari kopi tarik dari Malaysia, yang ada snack-snack dari Singapura. Masa keripik pisang dari Singapura? Kurang pisang. Belakang rumah ada tuh pohon. Keripik nangka. Iya. Loh, nangka ini di sini kita banyak sekali. Kenapa? Karena mereka berlogo halal Ustaz. Anak-anak kita tuh akan pilih yang ada logonya. Sementara pengusaha kita disuruh halal, ntar dulu lah, repot lah, apalah. Akhirnya apa? Siapa yang rugi? Mereka nggak akan dibeli Ustaz. Berarti kita kombinasikan tadi. Kalau secara hukum syar'i kan memang itu baku perintah Allah. Nah Ustadz Haikal tadi lebih banyak menyinggung tentang masalah ternyata pandangan orang non-muslim pun. Kalau kayak tadi Chinese itu saya menangkap, mungkin bagi mereka kan komersial ya. Udah pokoknya selama itu menguntungkan bagi saya masuk komunitas muslim, kenapa saya nggak pakai cara mereka? Nah yang disayangkan kenapa justru muslimnya tidak peduli dengan itu kan? Jadi tadi pertimbangan orang di Eropa menganggap itu adalah elite food, harusnya kan kita sadari itu. Berarti kita tidak usah merasa diri kita turun. Ya, betul seperti Allah bilang, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kalian pasti lebih tinggi kalau kalian mau menyadarinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin di studio ada yang ingin bertanya seputar tema kita pada episode kali ini. Ya, atau lewat Zoom, karena ini menariknya Ustadz, izin Ustadz. Jadi di sini juga ada yang nonton ikutan majelis kita ini, atau mungkin di momentum Ramadan ini lewat Zoom juga. Karena mungkin se-Indonesia nih ditonton ini. Ada ya pertanyaan lewat Zoom? Udah muncul. Namanya Ahmad lewat Zoom. Pertanyaannya, ya, emang kenapa kalau sembelih wajib sesuai syariat? Kan kalau headshot lebih cepat. Tajam sekali ya pertanyaannya ya. Emang begini banget ya, kaget juga saya. Iya memang ini. Jawabnya kacau nih. Iya, nggak soalnya gini, saya tahu maksudnya Ahmad. Video viral banyak. Kalau dicari, ini buat edukasi ya, nggak maksud kita akhirnya mengeksploitasi hewan apa segala macamnya. Ini banyak kalau di search di TikTok apa segala macamnya, sembelih sapi headshot. Itu serius, makanya saya nggak heran sama pertanyaan sebenarnya, karena memang udah membumi, ditembak kepalanya langsung. Nah yang kayak gitu-gitu, ya kan pasti kan cost, ada orang yang buat menyembelihnya, daripada repot, keluar biaya, gaji-gaji mereka, matiin aja tembak. Tembakannya begini apa segala macam ini. Mungkin itu kali ya, mungkin perlu edukasi lebih dalam hal ini. Mungkin Ustadz Haikal. Gini aja deh. Katanya kan habis itu namanya captive stunning bolt namanya. Kalau dicetung gitu, hewannya belum mati, baru disembelih, sehingga jatuhnya halal. Begitu kata fatwa MUI. Sekarang gini aja. Cetung dah diemin. Apakah hewan itu normal? Udah nggak normal lah. Karena broken skull. Kena saraf itu. Pecah tuh tengkorak. Broken skull. Karena otaknya, brainnya tuh hancur. Nggak bakal bisa normal itu. Dan dia sebenarnya sudah mati sebelum disembelih. Sorry, dan saya minta maaf kepada pemirsa, saya harus bicara apa adanya. Qulil haq walau kana murran. Di Greenham, di Melbourne, saya datang ke sana untuk melihat apa yang mereka lakukan. Mereka sudah pada teknologi sinar. Sapinya nggak terasa sakit. Ada riset penelitian di University Colorado bahwa yang paling menyejukkan sapi itu ketika disembelih, gitu loh. Bukan diapa-apain, bukan ditusuk, bukan diapa-apain. Dan caranya itu adalah dengan menyembelih trakea, aorta, venanya, itu dia tidak merasa sakit. Ada ukuran rasa sakit, jadi mereka punya teknologi itu.
Saya berjalan 4 kilometer ke pinggiran kota di Greenham, ada ribuan ekor sapi di sana. Cara penyembelihan mereka itu dengan sinar seperti kita foto ronsen. Difoto kepalanya, terus dia kehilangan kesadaran selama 6 detik. Lalu setelah 6 detik itu disembelih tanpa rasa sakit, tanpa ada luka, tanpa broken skulls, tanpa rusak brainnya, otaknya. Dan kemudian saya buktikan sendiri, ketika nggak jadi dipotong, cuma disinar, dilepas lagi, sapi itu ya jalan lagi, makan lagi, normal lagi, biasa lagi. Jadi kalau captive standing bull itu rusak, hancur koraknya. Di tempat lain di Australia, saya harus ambil contoh Australia karena paling tertib ya, sama di Rusia. Di Australia, begitu selesai penyembelihan, itu difoto kepalanya. Kalau dia broken, dia langsung cus daging non halal. Oh, kok gitu? Ya. Oh, dianggap bangkai? Dianggap bangkai. Oh. Kalau umpamanya masih utuh otaknya, masih utuh tengkoraknya, cus dia belok kanan, ini daging halal. Keren. Di Indonesia nggak ada peneliti, nggak ada scanning untuk melihat itu, sehingga semua dianggap halal. Seperti yang ente bilang, tidak merepotkan, supaya gampang apa ya akhi? Berapa hari satu RPH itu motong? Kalau cuma 2, 3, 5 ekor. Tahu antum di Mirator itu 420 km dari Moskow. Ada ke sana. Ngapain capek-capek? Karena ini amanah min Allah. Amanah dari Allah. Yang melalui Pak Presiden Prabowo, saya jalan 400 km untuk melihat bagaimana cara penyembelihan Mirator. Antum tahu di sana punya teknologi apa? Mau menyembelih dikasih makan, dikasih minum, dikasih ayat Quran. Rusia yang katanya itu ateis atau apapun. Supaya apa? Supaya sapinya tenang, dikasih musik, ada yang dibacain ngaji dulu. Itu sapi tenang, jangan menyembelihnya satu orang ya akhi. Bandingkan dengan di sini, minta maaf, diikat, dibengkek, dibanting, dijengak, didongok, dicengkeng. Sebelumnya dia melihat teman-temannya itu berceceran itu darah dan kotoran. Ini teman gua, lu bapak gua tuh, mak gua tuh. Bagaimana dia itu sapi nggak stres ya? Subhanallah. Tapi ini sebuah proses panjang. Kewajiban saya untuk melakukan edukasi bagaimana cara penyembelihan. Antum nggak lihat di Saudi cara penyembelihan sapi atau unta? 1 orang men. Kita 18 orang. Justru malah lebih tinggi biayanya produksi. Langsung gitu. Iya ya. 1 orang menyembelih unta. Ya Allah, unta santai, bismillahirrahmanirrahim. Latihan tuh. Anda jadi teringat kaki Anda sendiri dalam menyembelih. Nggak pernah dia dipegangin. Kan tapi berat. Kambingnya itu dikasih air gula Jawa sama daun sirih. Apa hubungan? Tenang. Soft ya, lembut. Oh ini hawa kali apa gimana gitu ya? Kemudian dia pegang lehernya, dia tutup matanya dengan kupingnya, telinganya, terus kambingnya itu rebahan tidur Bismillahirrahmanirrahim. Lama Ustaz, blok, cepet nih nggak ada waktu nih. Cepet Ji, cepet. Sayang dulu nggak ada videonya ya. Enggak, sekarang permasalahannya kan itu bahasanya cepat atau tidak cepat kan gitu. Ini harus dilihat apa yang mau dikejar dari cepatnya gitu. Kan banyak hewannya Ustaz. Loh, walaupun banyak, artinya berapa sih selisih detiknya gitu kan? Karena sesuatu juga yang buru-buru itu belum tentu bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Dan optimal ya. Kalau kita bicara sebenarnya, kalau kita bicara operasi antara orang cepat dengan orang yang lebih teliti kan juga beda. Iya. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru. Kalau tadi pertanyaan kan di Zoom itu emang kenapa harus sembelih wajib sesuai syariat? Ini dulu yang kita bahas nih. Karena kalau namanya Ahmad lagi kan gitu berarti Muslim. Anda kok pertanyaannya luar biasa sekali ya. Kalau Ustaz Haikal lebih banyak headshootnya. Kalau saya sorotin ini, karena emang kenapa kalau sembelih wajib sesuai syariat ini? Ya, jawabnya memang harus sesuai dengan syariat karena ini perintah agama. Agama itu kan pedoman hidup. Dia nggak bisa dipilih setengah-setengah dan harus semuanya. Saya setiap kali ada orang datang mu'alaf, datang ke masjid atau di kantor ini, saya selalu bilang, sebelum masuk Islam, saya mau tanya kenapa masuk Islam dulu. Kalau karena faktor pernikahan, ada yang pernah datang ke kita ini karena sudah bawa calon pasangannya. Jadi begitu syahadat dia masuk Islam. Jadi artinya kalau dia tidak jadi nikah, ini bisa murtad nih. Karena tujuannya itu. Ada yang karena mau dibantu ekonomi, ada yang karena merasa Indonesia mayoritas Muslim. Jadi semua itu saya luruskan dulu. Saya bilang kalau itu keinginannya sebaiknya diubah niatnya dari sekarang. Sebab syahadat itu cuma 1 menit.
Quran 1 menit saya pandu sebentar sudah muslim. Tapi yang penting adalah fahami dulu agama Islam itu adalah panduan hidup. Setelah Anda syahadat ini, semuanya akan diatur oleh Islam. Makanan Anda, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, ini siap nggak? Kalau itu siap baru oke. Jadi kalau pernikahan nggak jadi, perekonomian belum membaik, itu tetap berpegang pada agamanya. Karena sebentar itu, Ustaz, penting, maaf saya potong. Ini untuk menekankan aja teman-teman semua. Berarti artinya ini menjawab bahwa tidak ada paksaan dalam beragama ya Ustaz ya? Karena khawatir stigmanya kan, wah lo dikit-dikit lo Islamin orang, lo maksa lo dakwah segala macam. Allah mengatakan kok la ikrah fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Biar nggak ada stigma negatif terhadap Islam lagi nih. Padahal tadi Ustaz kan meng-screening dulu kan, ini bener nih mau nih, bener nih nggak mau kan. Tapi kan sementara yang beredar kan. Terbukti kita mayoritas muslim, mana pernah kita paksa Indonesia orang non-muslim masuk Islam. Oke. Bahkan bukan cuma itu, dengan kita mayoritas muslim pun kita tidak pernah ganggu orang non-muslim. Mereka bisa berekonomi, mereka bertangga dengan kita. Orang tua non-muslim tetap bakti. Kerabat tetap harus silaturahim walaupun non-muslim. Wah ini Islam. Satu menit. Oh boleh. Ditanggapi aja. Ke Pulau Karimata. Dari Jakarta ya naik pesawat ke Pontianak. Dari Pontianak naik lagi pesawat ke Ketapang. Dari Ketapang turun naik boat itu sampai ke Pulau Sukadana. Dari Sukadana ganti lagi perahu yang lebih kecil baru sampai Pulau Karimata. Jauh amat. Itu terjauh, terkucil, terpelosok gitu ya. Di sana tidak ada listrik Ustaz. Listrik tidak ada, belum masuk, dan sinyal telepon pun tidak ada kecuali di pinggir pantai. Saya di sana ada 481 kepala keluarga. 480 kepala keluarga muslim illa wahid, kecuali satu. Dan satu itu tetap Kristen, tetap dilindungi, tetap dijaga oleh 480 kepala keluarga. Negara mana ada seperti itu kecuali Indonesia? Pulau Karimata, kami ke sana membagi-bagi Al-Quran karena mereka terpencil terjauh, tidak ada Al-Quran di sana. Kami bawa Al-Quran, kami bagikan satu keluarga satu. Jadi semua rumah sekarang ada Al-Quran, kami bawa ke sana bersama Badan Wakaf Al-Quran. Dan kenapa nih satu nggak dibagi? 480 kamu bagi, satu nggak dibagi. Karena dia satu keluarga non muslim Ustaz. Anda menangis. Begitu indahnya Islam menjaga itu semua dan tidak memaksa dia untuk masuk Islam. Siapa yang tahu? Karena itu terpencil dan tidak ada listrik dan tetap dijaga, tetap dihormati oleh 480 kepala keluarga di Pulau Karimata. Iya. Memang kan kita bermasalah kalau kita ganggu dia juga Ustaz. Masya Allah. Mungkin sedikit tambahan Ustaz Haikal di situ. Saran ana kalau misalnya ada pembagian Quran begitu berarti butuh juga tenaga pengajarnya Ustaz. Karena takutnya kalau dikasih fisik saja sementara tidak ada yang ngajarin nanti salah juga bacanya. Jadi harus ada Badan Wakaf Quran itu menyiapkan wakaf Quran sama wakaf tenaga pengajar yang digaji oleh pusat. Itu ada. Ustaz Halim bukan punya program yang dai tersebar? Ya, penyebaran ada. Kita sponsor dai. Jadi dai yang siap berangkat ke pedalaman, dai yang siap berangkat ke pedalaman nanti kita biayai. Ustaz, waktu saya datang ke agak malam ba'dal maghrib, jadi saya di sana nggak ada mobil, nggak ada satu pun mobil. Pelosok. Paling top motor. Dan saya naik motor, terus, apa itu tuh? Nggak apa-apa Ustaz. Itu apa Ustaz? Cuma buaya. Buaya kecil Ustaz. Anda udah gemeter aja. Buaya lewat, ular lewat, monyet lewat. Ya kecil, tekopek juga betis. Ya, saya bilang astagfirullahaladzim. Biar cepet sampai. Orang masyarakat sana udah biasa. Oh, indahnya Islam seperti itu ya. Rahmatan lil alamin. Ada yang studio mau nanya, mumpung nih. Terakhir nih. Ayo silakan. Ada mikrofon? Silakan. Ya, silakan Ustaz. Silakan. Oh enggak ada. Aja nih mumpung di sini nih, pas banget ada Ustaz Khalid tuh, Ustaz Haikal Asad. Iya. Ada lagi? Enggak ada? Oh siap kalau gitu. Ustaz Haikal kalau ada yang mau tanyakan ke Ustaz Khalid. Ini kita di sini belum berdiskusi kok. Kok nanya ke anak nanya beliau jangan dibalik antum. Waduh, ini udah repot. Adu tawadu nih abis ini. Bukan, ini udah ustaz, udah wali amr, udah double nih. Dia aja kalau begitu. Bacaan apa nanya saya. Pokoknya anak pribadi sangat mendukung Pak Prabowo secara pribadi dengan keinginan beliau untuk membela kaum muslimin, menerapkan syariat Islam walaupun bertahap ya. Termasuk kebetulan tentang terbentuknya Kementerian Haji sendiri, itu kan belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memang menghususkan haji itu diurus dengan serius. Kemudian ini program halal, ini luar biasa.
Ya, ini mudah-mudahan bisa terus berkembang, istiqomah, dan teman-teman seperti BB Haikal, Ustadz Haikal, dan semua teman-teman menteri bisa membantu beliau mendukung. Tentu ini bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk maslahat semuanya. Karena Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Untuk seluruh orang. Orang kalau menikmati Islam itu, orang kalau mau mendapatkan ketenangan di dalam Islam. Tadi cerita-cerita Ustadz Haikal itu, saya juga teringat di Jepang pernah. Ada satu orang jemaah kita di sana bercerita, dia masuk ke satu supermarket. Dia dapat orang Jepang asli penyembah matahari. Kan di sana mereka nyembah matahari. Betul. Itu mencari makanan kaleng yang ada label halalnya. Waktu ditanya sama muslim, kau muslim? Dia bilang bukan. Terus kenapa kau tahu nggak kalau ini adalah label halal? Dia bilang saya tahu. Kenapa anda pilih ini? Dia bilang karena ini lebih sehat. Bukan. Jadi penyembah matahari pun tahu. Jadi betul itu semuanya. Jadi sebenarnya ini data-data seperti ini harus sampai ke masyarakat muslim di Indonesia. Pengusaha-pengusaha tadi misalnya mengatakan ini ada islamisasi dan segala macam. Dan memang sudah sangat wajar kalau seorang muslim itu masuk dalam program islamisasi kalau kan. Iya juga sih. Karena kan dia harus masuk dalam Islam secara kafah kan. Iya. Wah, Masya Allah. Jadi ini udah masuk di 2026, artinya sekitar 9 bulanan lagi. Teman-teman pengusaha ini jangan dianggap enteng. Ini saya bocorin aja nih, mewakili beliau ya. 9 bulan lagi berarti masuk di bulan Oktober 2026. Insya Allah tanggal 18 Oktober ya. Itu mentoknya atau limitnya sampai di situ untuk pengurusan sertifikasi halal. Kenapa? Karena WHO. Bukan yang kesehatan dan yang ada di sana, lembaga di sana bukan. Tapi wajib halal Oktober. Cocok saya menjadi jubir beliau? Betul ya? Karena memang ini bentuk keseriusan. Oktober 2026 adalah batas toleransi untuk wajib halal. Karena memang Pak Prabowo juga serius sekali gitu terhadap ya masalah halal, support pengusaha-pengusaha muslim kita. Sampai-sampai nggak akan mulai meeting kalau Pak Prabowo nanyain dulu ke menteri-menterinya, ke kepala badannya, udah sholat belum? Benar? Sah. Tuh. Itu kejadian kemarin di Hambalang. Nah kan? Di Hambalang setelah break, kemudian kan Pak Prabowo belum dipersilakan oleh Pak Teddy belum mic, belum apa, beliau lagi masih megang mic. Sebelum mulai langsung duduk di meja beliau dan bertanya, udah sholat, siapa belum sholat? Masya Allah. Kapan lagi kita bersyukur punya pemimpin yang mengingatkan sholat kepada kabinetnya? Kuncinya di sholat Ustaz Khalid ya. Siapa yang belum sholat? Ada yang belum sholat di sini? Ada yang belum sholat? Ada yang bilang, udah Pak, digabung. Oh, dijama, karena ada yang dari luar kota kan? Iya. Jadi dia menggabung antara maghrib dan isya-nya. Wih, top. Jadi itulah Pak Prabowo dari sisi yang mungkin tidak terungkap di publik. Nggak ada yang ambil gambar video Karena saya. kamera kita disimpan, handphone kita disimpan Bang. Oh disimpan? Disimpan. Walah. Ada bocoran-bocoran dikit lah. Itulah dia, kita doakan pemimpin kita nih ya. Masya Allah nih, semoga Allah jaga beliau. Pak Prabowo juga pengennya kebaikan buat semuanya lah. Terutama memang terkait mengenai penyembelihan, itu juga pasti kan pemerintah juga ngatur. Makanya kenapa juga ada badan ya, bisa dibilang badan halal yang baru memang ada di pemerintahan saat ini gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya untuk kayak begini kan karena memang misalnya masuk di Idul Adha atau mungkin Lebaran Haji dan lain sebagainya nantinya gitu ya. Ini benar-benar harus tahu betul ketika kita ingin berkurban misalnya. Ketika kita ingin pengen tahu edukasinya, karena nggak sembarangan hewannya seperti apa gitu kan, jenisnya kayak gimana. Ini saran saya adalah ini ada solusi yang paling solutif. Mungkin kasih solusi sendiri juga kalah solusinya. Namanya Adha Farm atau Adha Farm, betul ya Ustadz ya? Wah ini punya Ustadz Khalid nih. Adha Farm ini adalah kurban bisa disiapkan lebih awal dengan harga yang lebih bersahabat teman-teman semua. Jadi buat yang mau nyiapin nih pelan-pelan, nyicil apa segala macam, lihat-lihat dulu. Ini tersedia program tabungan kurban yang lebih ringan di kantong tapi tetap siap saat hari H. Begitu jatuh tempo gitu ya. Hewannya sehat, terawat, dan amanah daripada nanti mepet dan ribet teman-teman. Mending amankan kurbannya dari sekarang di Adha Farm. Langsung aja cek aja, di deskripsi ada, kita bantu Adha Farm ini. www.adhafarm.com atau hubungin Adha Farm. Ingat ya, Adha Farm jagonya kurban. Nah, mungkin ditambahin Ustadz Khalid mengenai Adha Farm. Sebelum pemiliknya ada yang mau bilangin. Di Adha Farm itu, kalau hewan disembelih dengan ikhlas, maka hormon yang keluar dari tubuh hewan itu semacam hormon serotonin. Apa hubungannya? Itu menghasilkan daging yang lezat, yang nggak bau. Kan dia kagak tahu penyembelihnya ikhlas apa enggak. Tetapi si hewannya yang merasa kalau dia terpaksa, seperti yang saya bilang tadi, didengakin, cekek, dibanting, ditarik, itu yang keluar itu sejenis hormon kortisol. Hormon kortisol itu yang membuat dagingnya terasa keras, berbau, nggak enak. Jadi ada
perlawanan dari dalam. Itulah sebabnya menyembelihnya dengan cara-cara yang penuh dengan syariat tadi, dan itu sangat dijaga di Al-Farm ini, di Al-Farm ini sangat dijaga supaya hewannya itu dagingnya lebih enak. Kan kita kan juga merasakan kan disembelih dengan orang yang berbeda, kok beda rasanya, lebih empuk, lebih enak gitu. Oh, jangan tadi kita makan juga disembelihnya di sama. Makanya kita makan di acuan. Tadi top banget ya, empuk banget. Tapi maaf Ustaz Khalid, ada tadi ngerasain kayak rasa kabel gitu. Kok nggak ada, mana ada kabel? Rasa kabel. Kabel apa? Kagak beli. Jangan dikasih sama beli. Saya agak takut ya, kenapa jadi ada kabel ya? Kagak beli ya, enak ya, gratis ya. Tapi memang adab-adab syar'inya itu harus diterapkan. Masya Allah. Ya gimana Ustaz? Di antara yang diajarkan Nabi SAW kan harus tajamkan pisau. Tidak boleh dilihatkan pisau itu kepada hewan tadi supaya tidak stres. Karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian membunuh dengan cara yang baik, kalau kalian sembelih dengan cara baik dan tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Nah sebenarnya untuk itu. Jadi kita tajamkan pisau supaya satu kali iris, kemudian tidak menyiksa lah dia. Kemudian memang tidak diperlihatkan kepada dia. Lalu juga termasuk tidak boleh tadi diseret, dipukul, kalau lagi makan nggak boleh diganggu. Jadi di zaman Nabi SAW itu ada satu sahabat, dia terbiasa mungkin dengan tradisi sebelum Islam. Jadi domba itu ditidurin sama dia, perutnya sambil diinjak, dia sambil asap pisau. Dombanya ngelihat. Aduh ngilu. Maka Nabi SAW mau tidak, Nabi mengatakan, Sian. kenapa kau tidak melakukan ini sebelumnya, sebelum menyembelih, maksudnya di tempat lain asalnya. Apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Nah di zaman Umar juga terjadi tuh. Pernah ada orang nyeret domba sampai teriak-teriak domba itu. Maka Umar mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Maksudnya santai aja, bawa pelan-pelan supaya nggak stres gitu-gitu. Kami pun di Al-Farm itu kalau habis disembeli, misalnya kalau kita tenangkan, terus dia disembeli, setelah disembeli itu dipindahkan ke lokasi yang lain untuk dikulitin. Jadi temannya itu nggak lihat. Semua sisa darah itu semua disiram dulu, dibersihkan dulu kembali, baru hewan baru masuk. Cocok Al-Farm nih. Cocok. Iya, kalau beli. Tapi saya, iya, gratis ya. Nggak ngelawan. Nggak. Ini maksa kan. Oh iya. Kalau beli ngelawan ya. Kalau beli kayaknya alot gitu. Iya. Makan dulu. Nggak stres ya. Kalau begini berarti ajuan ini alot kalau bayar. Gitu. Masya Allah. Kalau selama ini kan testimoninya yang bayar pun enak. Asik. Iya. Di sini Masya Allah. Mantap ya. Bukan mengiklankan punya Ustaz Khalid, tapi bisa kita komparasikan, bandingkan dengan beberapa kan. Jadi enaknya itu berasa sampai ke rumah. Wih, santai. Bungkus kan. Udah nggak beli, nggak bungkus. Mana menteri kita nih? Sebentar, apakah itu gratifikasi? Bukan. Anda terima temuan? Bukan, beliau kan tidak dalam rangka minta sertifikat halal. Oh, udah ada. Soalnya udah Tidak ada. dalam rangka minta saya buat undang-undang untuk beliau. Oh iya. Tapi Ustaz Haikal ini biasa datang diam-diam di sini. Kadang-kadang dia diam-diam, tidak sampaikan ke Ana. Jadi ya, itu yang perlu kita tanya. Kalau pas lagi bayar enak nggak? Malah makin enak ya. Kalau merasa hutang. Karena nanti dipahami oleh teman-teman kita, wah Ustaz Haikal ini kalau dikirim ke rumah baru enak. Malah nih, jangan testimoni palsu lagi ya. Kadang-kadang kita merasa ya setelah beliau terlalu baik gitu, terlalu baik. Jadi diam-diam aja. Kadang-kadang Ustaz, Anda suruh supir nggak dikenal, saya mau makan, Ustaz korek aja. Jadi supir saya kan nggak dikenal, jadi nggak merasa bersalah. Jadi sahabat ke sini nggak boleh bayar sama beliau gitu kan. Iya, beliau begitu, Masya Masya Allah. Allah makanya. Mobil penuh itu semua itu. Iya. Bukan minta, bukan emang kenyataan. Gara-gara dibilang, oh di sini boleh nggak beli nih, gitu, paling ngantri. Nah, tapi prinsip dasar dalam ekonomi syariah itu saya terapkan, memang saya lihat keberkahannya. Maksudnya gini, ekonomi itu nggak bisa pisah sama sosial. Nggak bisa. Karena kalau kapitalis itu kan menabung pangkal kaya. Iya. Jadi nggak bakal ketemu sama konsep Islam yang bersedekah pangkal kaya. Yang satu narik, nahan, yang satu ngeluarin. Ini nggak bisa ketemu. Sehingga kita tuh harus paham kalau makin kita banyak sedekah. Jadi sebenarnya saya itu kalau memberikan kepada teman-teman yang datang, terus kita freekan, yang kita bisa freekan. Sebenarnya itu membantu kita. Itu yang orang banyak tidak paham. Kan keluar, ada Iya betul, cost. tapi itu berarti menerima yang apa yang kami sedekahkan, apa yang kami keluarkan. Nah, sebagian salaf itu berkata begitu. Seperti Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang menerima sedekahku, maka dia lebih berhak atas diriku.
Maksudnya dia lebih berhak dihormati daripada aku menghormati dia. Karena kenapa? Alasannya dia bilang, karena dia telah menerima apa yang aku sedekahkan di jalan Allah. Sebagian salaf lagi mengatakan, ini persepsi masalah sedekahnya. Mereka mengatakan begini, kalau ada orang-orang miskin datang minta, itu mereka senyum lalu mengatakan, selamat datang kepada orang-orang yang akan membawa sedekah kami di ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Mindsetnya top banget. Ya. Nah kenapa? Orang mungkin bilang, tapi kan dia dapat sedekah itu. Iya, misalnya kita dapat berikan 1 juta rupiah kepada orang, atau kita berikan makan atau baju, dia dapat fisiknya. Tapi itu duniawi akan hilang. Cuma nilai 1 juta dibawa ke timbangan amal dan akan dilipat gandakan. Itu yang tidak orang lihat. Itu gimana cara benahin mindset begitu? Ini harus Cara benahin mindsetnya dan faktanya itu terjadi adalah ketika kita bawa pulang. Dan kemudian karena banyak kita kan simpen taruh di kulkas. Kemudian ada tamu kita, cobain. Enak ini. Dari mana Ustaz? Cuma. oh, ini kode biar dibawa pulang banyak. Bukan ini kita Biar kulkasnya dipenuhin gitu. Hah? Gimana, Be? Kita automatically jadi marketingnya beliau. Oh iya. Karena memang enak. Iya, iya. Memang enak. Jadi multiplier efeknya itu akan Masya Allah. cerita seperti cerita saya tadi. Iya. Pesawat ke Australia pakai apa? Kantas. Kenapa? Karena Muslim dihargai sekali pesawat Kantas itu. Dia menyediakan makanan khusus. Jadi kita otomatis jadi memarketingkan. Masya Allah. Begitu juga ini kan saya bilang ini enak sekali loh. Wih. Kambing bakar madunya gitu. Iya, tadi. 2 porsi tadi ya. Itu kalau kulkas nggak full nggak apa-apa kan? Tapi alhamdulillah, tapi Iya, alhamdulillah tadi top anak nggak pernah sampai ke situ. Betul Ustaz kali ya. Nggak pernah saya berpikir itu, oh ini kalau berikan kirim ke satu keluarga nanti supaya dia endorse. Tidak sama sekali. Pikiran saya sebatas itu saja tadi. Kalau mau keberkahan dalam satu usaha, kita harus bisa berbagi dalam usaha itu. Kemarin subhanallah ada satu muridnya Syekh Albani namanya Dr. Amjad. Beliau tuh ngajar di Masjid Aqsa. Jadi setiap kali kami bawa jemaah Uhud tur Flas Aqsa pasti kunjungi beliau. Nah sempat kita bicara diskusi di Mekah baru kemarin pulang umroh ini. Duduk di restoran sambil makan terus ngobrol masalah sedekah. Karena beliau punya yayasan sosial yang bantu Palestina kan. Nah terus sampai pada sebuah titik saya bahasakan itu. Kita perlu sekali bersedekah ini. Kita harus menanamkan sekarang persepsi kalau kita butuh sedekah itu. Jangan kita anggap orang miskin yang butuh. Kita harus butuh. Sehingga kita merasa kita butuh dengan pahalanya lebih penting daripada orang itu butuh terhadap benda yang kita. Sehingga kita selalu targetnya sedekah. Dengan ini kita nggak perlu lihat lagi siapa penerimanya, orang yang sama atau orang yang beda. Karena kalau kita selalu lihat penerimanya, kita akan, kok orang ini lagi. Tapi kalau target kita sedekahnya, kita nggak akan peduli orang yang sama atau orang yang beda. Karena targetnya sedekahnya kan gitu. Terus tiba-tiba beliau bilang, saya teringat sebuah hadis qudsi. Dia liatin saya, bilang. Jadi kata Nabi SAW, Allah berfirman, makna hadisnya kurang lebih, sesungguhnya ada hamba-hamba yang aku titipkan kepada mereka harta, untuk dibagikan kepada orang-orang. Gitu. Pada saat dia bagikan, aku akan pertahankan harta itu. Dan pada saat dia menahannya, maka aku akan alihkan ke orang lain. Berarti sebenarnya memang bukan untuk nabung kita itu. Memang kita untuk berbagi. Bagaimana kita? Makin banyak kita berbagi dalam Islam, maka makin kaya sebenarnya kan. Makanya Nabi SAW bilang kepada Asma radhiyallahu anha, adiknya atau saudarinya Aisyah, Anfiki, la tuki fayukillahu alaiki. Segera kau sering berbagi, jangan kau perhitungan, maka Allah juga perhitungan dengan kamu. Ini bantu 100 ribu ya, masih negosiasi sama syaitan dalam dirinya. Udah, kasih aja 100 ribu. Nggak usah lihat orangnya, tapi sedekah itu. Poin itu yang kita maksudnya. Kita sedang transaksi dengan Allah. Top. Barakallahu fikum. Jadi Izin saya hanya mematchkan dengan kalau ada yang meminta jangan kau tolak. Nyambung sih, betul. Jangan kau tolak sama punya Iya. minta. Masya Allah. Boleh mindset seperti ini Ustaz Khalid, boleh lah. Pak Kepala, Pak Menteri, dikenal deketin sama Pak Prabowo biar mindsetnya menteri-menterinya pada maju. semua menteri kita doakan, bener nggak? Siap. Bener ya? Udah ada Ustaz Haikal. Iya, Masya Allah. Saya cuma diskusi berdua sama beliau biasa. Tadi siang hari saya dilantik, sore saya kesini. Oh, yang diceritain Ustaz Khalid dikasih solusi itu waktu itu ya? Beneran, itu beneran. Oh. Itu baru dilantik. Saya bingung mau kemana. Lapor ke MUI, lapor ke Menteri Agama, terus sore mau kemana. Gue mau kemana. Gue mau Ustaz Khalid dulu. Apa korelasinya MUI, Menteri Agama sama Ustaz Khalid? Enggak, kalau MUI kan itu kan pemegang fatwa sebelumnya. Oke. Kalau Kementerian Agama baru saja keluar dari Kementerian Agama, Oke. masuk ke sendiri, setingkat menteri jadi satu sama, jadi Oke. sama Pak Menteri. Terus kemudian kan mau kemana sore hari?
ke Ustaz Khalid. Alhamdulillah beliau ada waktu itu. Masya Saya mau Allah. cerita, mau minta nasihat daripada beliau apa yang harus saya lakukan ketika mendapatkan amanah ini. Dan beliau memberikan satu amanah, satu nasihat buat saya yang sangat saya pegang dulu. Yaitu? Qul haqqa wa kana murran. Masya Katakan yang benar saja. Udah di jalan Allah saja. Jangan pedulikan kata orang. Berhenti mencela, berhenti menghina, berhenti memaki, berhenti berkata ini, berhenti. Berkata yang baik atau benar, katakan yang benar walaupun pahit, walaupun risikonya apapun. Masya Allah. Mantap. Inilah cerminannya yang buat yang masih bertanya-tanya kan, emang bisa kita nasihatin pemimpin atau penguasa gitu kan dengan terang-terang, apa mungkin dengan secara langsung empat mata segala macam, ternyatanya bisa. Suatu hal juga sampaikan kan, Masya Allah mudahkan lah. Ya kan, gimana cara nasihatin atau mungkin apapun itu terhadap penguasa kita atau pemimpin kita. Masya Allah, kita doakan semoga pemimpin kita di negeri kita tercinta ini benar-benar Allah jaga, Allah lancarkan, Allah mudahkan segala urusannya ya. Amin ya Rabb. Ada yang mau tambahkan, Ustadz? Sebagai penutup di ujung obrolan? Siap. Kalau gitu saya doakan semoga Allah balas Ustadz-Ustadz dengan kebaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Buat teman-teman kalau mau nonton tayangan takjil, ini kasih solusi spesial bareng sama Gazo Academy. Di playlist kasih solusi juga ada, tinggal ditonton aja mana yang sekiranya cocok sama kebutuhan dari teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.